sih hitan itu? Ya, apa? Hitan itu memotong ujung Trompet. Iya betul, memotong ujung trompet. Nah, aku baru tahu istilah trompet dari kamu. Ya. Tapi atau bahasa lainnya membuka helm. Ah, iya. Ah. Kalau helmnya dibuka Ya. kok gundul, berarti wis dihitan. Oh, kalau helmnya dibuka gundul. Berarti udah dihitan. Ah, kalau keriting. Kalau keriting berarti kepalanya jenengan. Kalau keriting kepalanya jenengan, tahu? Ayo, kan bener. Ya, yang langsunglah kedua. Langsung angel. kedua ayo wes angel. Kedua setelah hitan kedua Manfaat apa? yang kedua supaya payu rapi. Ngerti Pak payu rapi? Ngerti Pak, payu rabi Pak. Supaya bisa nikah. Nah, sunat. Emangnya bapak-bapak nang kene pengen anak cewek bojo karo sing urung sunat. Ya ora gelem lah. Apa maning cewek mesti ora gelem. Kenapa kok ora gelem? Karena urung disunat. Nek urung disunat kenapa? Ya nggak boleh kok. Ya kan? Iya nggak boleh. Iya wes, ayo. Heeh. Masih ada trompetnya. Jere cewek malah bojo karo sing urung sunat. Masa mangan gedang karo kulite? Ya ora enak lah. Ya. Berarti kulitnya dikupas dulu ya. Iya. Baru gedangnya dimakan. Habis dimakan kan habis. Orang percaya Pak. Coba mangan gedang karo kulite, mesti ora enak. Manfaat yang ketiga. Bagusi wong tua loro berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Memang ada pula dalilnya. Ada yang mengatakan ibadah yang paling baik itu qiraatul Quran. Ada dalilnya. Ada yang berpendapat ibadah yang paling baik adalah jihad fi sabilillah. Ada dalilnya. Nah, Sayyidina Ali waktu itu diem. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kalau menurut Anda wahai Ali, ibadah apa yang paling baik? Dengan tenang Sayyidina Ali berkata, kalau menurut saya ibadah yang paling baik adalah ibadah yang diterima. Ibadah banyak tapi kalau nggak diterima ya jelek. Mending ibadah sedikit tapi diterima. Ini kan seperti gini loh. Duit apa yang paling baik? Jawabannya duit yang paling baik itu bukan dolar, bukan euro. Duit yang paling baik bukan real, tapi duit yang paling baik adalah duit yang payu. Sedikit payu lebih baik daripada duit banyak tapi nggak payu, betul? Karena kalau payu itu diterima untuk jual beli. Makanan apa yang paling enak? Jawabannya bukan sate, kare, rawon, gulai, pecel, bukan. Tapi makanan yang paling enak adalah makanan yang doyan. Sebab kalau doyan itu diterima lidah, diterima tenggorokan, diterima perut, diterima pencernaan. Sate ora doyan, pindang doyan. Coba enakan mana? Sate ora doyan, tempe doyan. Enak mana? Enak tempe doyan. Sate kalau ora doyan ya ora enak. Ada kok orang yang ora doyan sate, daging sapi ora doyan, daging kambing ora doyan. Tapi kalau tempe 5 piring, nah itu cetakan Ilat Kere. Ya mungkin orangnya sugih, duitnya banyak, tapi cetakannya Ilat, cetakan Kere. Anggur ora doyan, duku ora doyan, apel ora doyan, juwet geragas. Itu cetakan Ilat Kere. Duren ora doyan.
Kan ada toh yang ora doyan duren, ilat melarat. Ya kayak maaf, kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping kere. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apapun cocok, pakai perak cocok, perunggu pantes, pakai emas apik, pakai inten jos, mlakune gedek-gedek. Kuping sugih. Nah, kuping kere pakai perunggu abuh, pakai perak bededek, pakai emas ledeh, pakai inten nyenyek. Jodone ditali benang. Itu kuping melarat. Ada kok orang itu dinaikin mobil mewah, harganya mahal, suspensinya bagus, di AC mendem. Ada apa enggak? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Dinaikin mobil bagus, harganya mahal, suspensinya oke, di AC mabok, mendem. Tapi ditumpake truk sehat. Ada itu. Orangnya sekarang pakai seragam muslimatan. Bapak-bapak padha karo pertanyakan ngene, Bapak. Bojone sapa sing paling ayu? Ayo. Bojone dewek. Sebab kalau bojone dewek diterima syariah, diterima undang-undang pemerintah. Nah, walaupun cantik, menarik, ayu, kemerusu, imut, yahud, keboy, semlohai, aduhai, bahenol, menol-menol, belenek, kementek-mentek, molek, nyis-nyis, mingis-mingis, nek bojone wong manuk kacor dawa gulune, tiwas kemecer ora roh rasane. Makanya ibadah yang paling baik itu ibadah yang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima? Ibu bapak para jamaah, ngaku orang ngaku, wong cenang, masyarakat songgom wajib gelem ngaku kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih kecil sampai sekarang udah tuwek-tuwek, ya wis ngono-ngono kuwi baik. Kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih anak-anak sampai sekarang sudah kawak-kawak, ndak ada peningkatan. Ibadah Ramadannya ya gitu-gitu aja. Pokoknya siang harinya puasa, malamnya sholat tarawih, witir, kalau mau ya baca Quran. Ibadah Ramadan sampean-sampean semua kan cuma begitu. Nggih napa nggih? Pada nggak ada peningkatan. Ibadah Ramadan mulai dulu waktu masih anak-anak belajar puasa sampai sekarang udah tua-tua, ya wis kayak gitu-gitu baik ibadahnya. Nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan, apalagi di akhir Ramadan yang harusnya kita lebih semangat. Di akhir Ramadan harusnya lebih sungguh-sungguh, sebab ibarat pertandingan akhir Ramadan itu babak final. Kalau pengen menang jadi juara, dapat hadiah, dapat piala, dapat penghargaan, harus lebih sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya di akhir Ramadan ibadahnya masyarakat cenang, songgom, malah kendor. Betul? Ibu-ibu kalau di akhir Ramadan lebih semangat ngamal apa ngemol? Di akhir Ramadan lebih rame masjid apa pasar? Lebih rame masjid apa toko? Itulah kita. Makanya entah seperti apa ibadahnya, mudah-mudahan diterima Allah. Apa tandanya? Kalau ibadah kita diterima Allah,
tandanya adalah Syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan disebut Syawal. Itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, peningkatan iman dan takwa. Nggih, matur suwun. Ada peningkatan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tanda bahwa Ramadan kita berhasil, tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah, Syawal dan seterusnya ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa kita kemarin adalah puasa jenis uler, bukan puasa jenis ulo. Kira-kira masyarakat Cenang puasanya kemarin puasa uler apa puasa ulo? Ulo sama uler itu dua-duanya puasa. Ulo ya puasa, uler ya puasa, tapi endingnya berbeda, jadinya berbeda, hasilnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, dia sama sekali nggak menjadi lebih baik. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, modelnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo, cuma dia mau melungsungi, ganti kulit, tubuhnya makin panjang tambah besar. Ada ibu-ibu Cenang yang puasanya puasa ulo, puasa hanya sekedar mau melungsungi, ganti baju baru, tubuhnya tambah besar. Jadi puasa itu bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, habis Ramadan jadi 75 kg. Ada. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Ya karena puasanya puasa ulo, habis makan sahur bukannya persiapan sholat subuh berjamaah, tapi melungker. Turu maneng. Wonten apa wonten? Wonten, orangnya sekarang lagi ketawa. Walaupun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik. Kehadirannya tidak membawa harapan, justru menebar ancaman. Itu ulo. Beda dengan uler. Sebelum puasa dia jelek, menakutkan, gilani, gateli, sumber penyakit, jalannya aja ngremet, ngerusak. Uler itu ndak ada orang seneng sama uler. Ibu-ibu misalnya lagi ngumpul kayak gitu, terus tak piuri uler 2 kilo, bubar. Uler itu nggak ngapa-ngapain, diem nempel tok udah ngerusak. Betul? Nggak ngapa-ngapain, diem tok nempel, uler itu udah ngerusak. Nempel di kulit, kulitnya gatel, keroken, kulitnya apa namanya bahasa ngapaknya, bliduren. Nempel di daun, daunnya rusak, rencem-rencem, bolong-bolong. Nempel di tanaman, tanamannya rusak, kering. Nempel di buah, buahnya rusak, bosok. Nempel di untumu, nek untuku ora, untumu bolong, rusak. Itu uler. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, suka bikin ribut, biasa dijuluki uler. Kepriben, pripun gimana di Cenang sini? Wonten ulere? Ulere lanang apa wadon? Oh, ulere pakai BH. Siapa ngomong ulere pakai mic?
Kemudian ulernya berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung. Entung itu puasa, orang madyang, orang ngombe, orang rabenan. Bapak Ibu apa pernah lihat ada entung rabenan? Dia puasa, selesai berproses jadi kepompong, berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi ular, tapi jadi kupu. Bentuknya berubah, jalannya berubah. Tadinya gremet, sekarang terbang. Makanya orang Cenang kalau Ramadannya sukses, lepas Ramadan orang Cenang bisa terbang. Jadi Superman. Loh, artinya terbang itu simbol ketinggian derajat. Derajatnya naik. Tadinya ngerusak ketika masih berupa ular. Begitu puasa berubah jadi kupu, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang berproses jadi buah, itu dibantu sama kupu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya menakutkan, gilani, begitu puasa berubah jadi kupu, menyenangkan. Semua orang suka, anak kecil aja seneng sama kupu-kupu, betul? Orang Jawa, orang Ngapak itu menganggap kupu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki, rumah dimasuki kupu katanya mau ada tamu. Punya anak perempuan udah gede belum nikah, rumah dimasuki kupu, seneng. Nak, ini kayaknya jodohmu mau datang, rumahnya dimasuki kupu. Tapi sabar nak, kupunya kok hitam, kayaknya jodohmu ireng. Kehadirannya tidak menebar ancaman, tapi membawa harapan. Itu posone uler berubah jadi kupu. Sayangnya banyak uler Cenang setelah berproses kepompong selama sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu, malah jadi codot. Wonten napa mboten? Rampung Ramadan malah elek, wonten napa mboten? Asale pelit malah pelite tambah nemen, wonten napa mboten? Wonge teka lungguhe nang ngisor apa ning panggung? Panggung. Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Hop, stop. Ini kalau dilanjutkan pasti nanti sampainya kenyong. Nah sekarang ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, peningkatan di bidang apa yang dihasilkan selama madrasah Ramadan 1 bulan. Makanya bagi santri selesai Ramadan itu semangatnya bukan halal bihalal, bukan lebaran, tapi syawalan. Beda loh ya, halal bihalal, lebaran dengan syawalan itu beda. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Diulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang belum percaya bahwa yang dipandangnya adalah Abah Anza.
Itu yang tepuk tangan itu malah membayangkan, andaikan aku jadi istrinya dia. Ya itu orangnya itu pakai jilbab warna hitam pokoknya. Dari tadi itu menteleng, kalau mandang saya itu nggak kedep. Kamu tuh kalau ngelihat aku jangan kayak gitu dong. Lebaran itu semangatnya masyarakat yang tidak ngaji, kaum abangan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Memang beda. Beda. Halo? Loh, Islam di Indonesia ini kan ada 3 macam. Ada orang Islam yang berusaha benar-benar Islami, ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada orang Islam yang masih memegang teguh tradisi. Loh, angel loh gatuk-gatuk kayak gini iki. Ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tahun baru juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya santri. 1 Januari tahun barunya priayi. 1 Suro tahun barunya wong sing orang ngaji. Halo? Paham apa ora gitu omongin. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Sampean ikut yang mana? Rasulullah, penjajah, apa simbah-simbah? Misalnya semuanya dirayakan. 1 Muharram dirayakan dengan pengajian, 1 Januari dirayakan dengan dangdutan, 1 Suro dirayakan dengan jaranan. Yang paling sepi yang mana? Orang Cenang ikut yang mana? Pengajian, jaranan, apa dangdutan? Sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 semangat. Ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Semangat lebaran itu begini. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Masuk Ramadan seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Hari-hari Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Sehingga di akhir Ramadan yang diharapkan hanyalah kapan lebarannya, kapan bakdonya. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum Ramadan dia berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan temennya di penjara. Pisah sebulan dengan temennya, sedih. Makanya akhir Ramadan tidak berharap mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ingin menjadi Syawal, tidak ingin mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir hanyalah kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara. Begitu Ramadan selesai, seneng setan temennya udah bebas dari penjara, dia berangkul-rangkulan kembali dengan setan. Hari raya menjadi hari-hari diare. Mencret kabeh, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan bubar, ibadahnya ikut-ikut. Wonten apa mboten? Wange teka. Itu lebaran. Kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, ke kota-kota besar, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal libur, pengen pulang kampung, mudik
waktu di kampung pengen bisa bersilaturahim kepada seluruh keluarga, tapi waktunya terbatas, maka dibikinlah acara yang simple, semua dikumpulkan jadi satu, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal halal. Kalau santri semangatnya syawalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat syawalan itu seperti apa? Para jamaah, panitia mohon maaf, infak kelilingnya sebentar lagi, ndak usah gegeri, ndak usah ribut. Saya sudah tahu, walaupun nggak usah disodori kertas, sekarang kertasnya masih di bawah MC. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Laka-laka. Halo? Halo? Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha. Buktinya dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. 1 dengan 4 lebih besar mana? 4. Makanya Idul Adha hari raya besar. Sekarang dari segi pengorbanan, Idul Fitri hanya nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, nilainya cuma beras 2 kilo 8 ons. Kalau dibulatkan ya udah 3 kilogram beras, cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha bagi yang kaya, mampu, istitoah menjalankan ibadah haji, bisa puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi, minimal kambing, sebab kurban nggak boleh nyembelih tokek. Halo? Yang ketawa itu nggak pernah kurban, malah tukang ngabisin dagingnya kurban. Senengane dadi panitia tapi ora tahu kurban. Wonten apa mboten? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa ireng? Orangnya yang mana tuh? Dari tadi kok di panggung terus. Ndak pernah korban, senengane dadi panitia, entek-enteki daging. Ada itu orangnya, ada. Orang Cenang RT 3. Udah, Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha hari raya. Maka santri harus menyikapi dengan adil. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Jangan dibalik. Yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin. Yang kecil dianggap besar, yang besar dianggap kecil. Itu kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil saja. Idul Adha yang hari raya besar itu yang dibesarkan. Lah masyarakat Senang kan kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggarane pol-polan, duit pengeluarane pol-polan, beli baju aja nggak cukup 3, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi untuk departemen perbadokan, belum lagi untuk jalan-jalan. Sehingga
Karena Idul Fitri itu anggarannya besar-besaran pol-polan, waktu Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa korban. Kebalik sayang. Siapa ngomong iya sayang tadi? Emang kamu minta disayang? Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, tolong perhatikan kenter. Aku tuh sayang banget sama kamu. Lah kalau nggak sayang ya ngapain aku jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke kamu? Panas-panas tak bela-belain. Aku sekarang ada di deket kamu. Karena aku tahu kamu udah lama memendam rindu. Bisanya kan cuman ngelihat aku di HP. Kebayang nggak sekarang bisa sedekat ini sama aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kebalik. Halo? Lah, tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Lah sekarang yang meningkat setidaknya ya iman dan takwa. Iman itu modal. Maka memasuki Ramadan itu yang dipanggil bukan sembarang orang Islam. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam laki dan perempuan. Enggak. Bukan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal. Kenapa? Sebab gini para jamaah, ringkes-ringkes saja, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Oke, tolong yang merasa nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Bingung ya wes. Ini harus saya ulang. Kalau nggak diulang pasti nggak paham. Karena saya tahu masyarakat Cenang terutama ibu-ibunya itu memang cantik-cantik, cuma on. Maafin ya. Itu bahasa roastingan sayang aku ke kamu. Jadi kalau aku bilang kayak gitu bukan berarti aku nggak suka sama kamu, justru itu karena aku suka banget sama kamu. Yang tadinya nggak konsentrasi biar jadi konsentrasi. Yang tadinya nggak merhatiin biar jadi merhatiin. Asem aku dibilang on, padahal aku on tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Diulang, orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia kan hanya sesaat, hanya sekejap, betul? Kata orang tua dulu cuma mampir ngombe, sesaat sekejap. Hidup di dunia hanya sebentar dibanding kehidupan abadi di akhirat. Rata-rata manusia menjalani hidup di dunia cuma 1,5 jam saja, sebentar banget, tidak ada yang lama. Mohon maaf Pak dan Ramil yang gagah, mana tadi beliau? Iya, hidup di dunia juga hanya sebentar. Pak Camat hidup di dunia cuma sebentar. Pak Kepala Desa hidup di dunia juga hanya sebentar. Sebentar lagi Pak Lurah, sini bilangnya Lurah apa Kepala Desa? Sebentar lagi Pak Lurah akan meninggal dunia. Lah memang hidup di dunia hanya sebentar Pak Lurah.
Demikian pula saya sebentar lagi juga akan meninggal dunia, tapi lebih dulu Pak Lurah. Lah hidup di dunia cuma sebentar. Ini diproses, diolah untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya memaksimalkan hidup dengan melakukan ibadah secara optimal sebagai bekal perjalanan hidup yang abadi selamanya itu, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup asal hidup